Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudaraku sekalian. Apa kabar bagi kita semuanya? Doa dan harapan kita, semua kita ada dalam keadaan sukacita, hati yang penuh dengan damai sejahtera, karena Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Kita akan mendengarkan firman-Nya, kita akan menaikkan doa syafaat kita, karena Tuhan ada selalu dan merindukan kita untuk mengadakan komunikasi yang dekat dengan kita. Oleh karena itu mari kita mohon kekuatan dari Roh Kudus untuk mengajari kita. Kita berdoa. Kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan, dengan segala rasa syukur dan ucapan terima kasih kami, yang kami nyatakan dalam penyembahan kami kepada Tuhan. Kami menyembah Tuhan di dalam doa kami dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus yang mengajari kami, sehingga kami mampu untuk mendengarkan, memahami firman ini. Dan firman ini menjadi kekuatan kami dalam kami menjalani kehidupan yang Engkau berikan kepada kami. Inilah doa dan harapan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman-Nya yang kita dengarkan pada hari ini diambil dari kitab Lukas 20 ayat 33 sampai dengan ayat yang ke-35. Demikian bunyinya. Bagaimana sekarang dengan perempuan itu? Siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan? Sebab ketujuhnya telah beristrikan dia. Jawab Yesus kepada mereka, orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan, tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan di antara orang mati tidak kawin dan tidak dikawinkan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sering sekali orang bertanya tentang apa yang akan terjadi, bagaimanakah situasi ketika langit dan bumi yang baru tercipta. Ketika kebangkitan terjadi terhadap orang-orang yang sudah mati. Atau ketika Yesus datang kembali, datang yang kedua kali. Banyak yang berpikir salah satu adalah tentang perkawinan, tentang hubungan antara satu dengan yang lain. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, demikian juga halnya orang banyak yang mengikuti Yesus, bertanya-tanya tentang itu kepada Yesus ketika mereka bertemu dengan Yesus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, membuat suatu perumpamaan. Ada seorang perempuan yang mempunyai 7 orang suami. Mengapa 7 orang? Karena mereka bersaudara. Meninggal yang pertama, menikah lagi dengan yang kedua. Meninggal yang kedua, menikah lagi dengan yang ketiga. Meninggal yang ketiga, menikah lagi dengan yang keempat. Meninggal yang keempat, menikah lagi dengan yang kelima. Dan meninggal yang kelima, menikah lagi dengan yang keenam. Meninggal yang keenam dan menikah lagi dengan yang ketujuh. Dan sesudah itu tidak ada lagi perkawinan. Dan tibalah saatnya hari kebangkitan ketika Yesus datang yang kedua kali. Siapakah yang akan menjadi suaminya? Itu pertanyaannya kepada Yesus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus dengan tegas menjawab bahwa orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan. Orang-orang di dunia ini kawin dan dikawinkan. Tetapi orang-orang yang hidup dalam kebangkitan tidak kawin dan tidak dikawinkan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mendengar berita ini apa yang kita rasakan? Mendengar berita ini, apa yang kita rasakan sekarang? Mungkin banyak hal yang kita pikirkan. Yang pertama, kita harus tahu, kita diingatkan bahwa
di dalam kebangkitan, di dalam kehidupan, kebangkitan sesudah kematian kita. Maka tidak ada di sana perkawinan, tidak ada yang kawin, dan tidak ada yang dikawinkan. Di dalam dunia yang baru, langit dan bumi yang baru, tidak ada hidup yang kawin dan dikawinkan. Mengapa? Karena di dalam dunia yang dinamakan dunia sesudah kebangkitan kita, ketika Yesus datang kembali, hal itu memang tidak lagi ada, ditentukan dan diciptakan oleh Tuhan. Dunia yang sekarang yang ada itu. Tapi dalam dunia yang baru dan langit yang baru, itu tidak ada lagi. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebenarnya tidak ada yang perlu kita pikirkan tentang itu. Karena memang situasi itu tidak diperlukan. Hubungan yang seperti itu tidak diperlukan. Karena itu hanya di dunia ini dibutuhkan dan dinubuatkan dan ditentukan Tuhan hal itu ada. Tapi di dunia dan langit yang baru itu tidak ada lagi. Dan itu tidak menjadi kebutuhan dan itu tidak ditentukan oleh Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang harus kita lakukan ketika di tengah-tengah hidup kita sekarang? Kita memikirkan, mungkin banyak hal yang kita pikirkan. Yang pertama, sering kita merasakan bahwa ketika ada yang meninggal di tengah-tengah kehidupan kita atau di tengah-tengah keluarga kita, kita akan mengatakan nanti di sana kita berjumpa lagi. Dan mungkin kita akan katakan, tunggu saya di sana. Atau mungkin kita akan katakan, di sana kita tidak akan bertemu. Mungkin sama seperti peristiwa cerita ini. Mungkin kita sebagai istri mempunyai madu. Suami kita mempunyai istri lebih dari kita. Atau mungkin seorang istri mempunyai suami lebih dari satu. Tidak perlu lagi kita khawatirkan. Tidak perlu lagi kita pertanyakan. Tidak perlu lagi kita pikirkan tentang hubungan itu. Karena di sana tidak ada lagi kawin dan dikawinkan. Itu yang dilakukan oleh Tuhan. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, selagi kita hidup di tengah-tengah di dunia ini, apa yang harus kita pikirkan? Pikirkanlah yang terbaik. Kemandirian di dalam iman, bahwa segala sesuatu yang dilakukan oleh Tuhan, itu yang terbaik dalam hidup kita. Apa yang ditentukan, dirancang oleh Tuhan, itu adalah yang terbaik dalam hidup kita. Tidak ada persoalan kehidupan yang tidak diketahui oleh Tuhan. Tidak ada kebahagiaan yang kita rasakan, kita terima dan kita nikmati yang tidak diketahui oleh Tuhan. Setiap yang terjadi dalam hidup kita atas kehendaknya. Oleh karena itu, mari melalui firman ini kita diingatkan bahwa sungguh berbeda situasi kehidupan sesudah kebangkitan atau di dunia kebangkitan dengan dunia di mana kita hidup pada saat ini. Di dunia ini banyak keinginan, banyak harapan, banyak cita-cita dan mimpi kita. Tapi dunia sesudah kebangkitan, Tuhan akan memenuhi semua apa yang terbaik dalam hidup kita. Tidak ada tangis, tidak ada kecewa, tidak ada penderitaan, tidak ada lagi sakit dan sebagainya. Tapi yang ada adalah kebahagiaan. Kebahagiaan itu diberikan dengan sempurna oleh Allah kepada kita. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saat kita hidup di dunia ini adalah prioritas dalam setiap pikiran kita, setiap perkataan kita, setiap perbuatan kita.
tujuan kita adalah Tuhan. Tujuan kita adalah ikut Tuhan, memegang janji Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, dan menikmati anugerah Tuhan. Sehingga dalam kita hidup dalam anugerahnya, kita mampu mensyukuri segalanya, baik suka maupun duka. Hidup dalam anugerahnya membuat kita boleh bersuka cita dan berbahagia dalam segala hal, karena Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Hidup dalam Tuhan adalah hidup dalam rancangan kebaikan, sekalipun ada hal yang tidak menyukakan hati kita. Oleh karena itu, persiapkanlah hidup kita untuk menerima kehidupan yang kekal, kehidupan kebahagiaan yang sejati ketika masih ada kesempatan. Arahkan pikiran kita, arahkan perbuatan kita, arahkan perkataan kita di dalam hidup setia kepadanya. Tuhan memberkati firman ini. Biarlah melalui firman ini sukacita kita dalam menjalani kehidupan kita semakin bertambah, karena Tuhan selalu beserta kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman yang sudah kami dengarkan pada saat ini. Kami bersyukur karena Tuhan menceritakan kepada kami, menyatakan kepada kami tentang apa yang ada di dunia ini dan apa yang tidak ada pada saat hidup dalam kebangkitan. Terima kasih ya Tuhan. Ajar kami untuk boleh bijaksana mulai dari sekarang. Bagaimana kami mengarahkan pikiran kami ke dalam kehidupan kebahagiaan yang kekal melalui perkataan dan perbuatan kami, yang mana kami bisa menikmati anugerah Tuhan. Kami mensyukuri anugerah Tuhan dan mempercayakan seluruh kehidupan kami dalam anugerah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas kebaikan-Mu. Terima kasih untuk firman ini. Biarlah melalui firman ini kami semakin dikuatkan dalam menjalani kehidupan kami, dalam suka dan duka yang kami rasakan. Dan kami tetap bisa merasakan bahwa Tuhan begitu baik dalam hidup kami. Pada saat ini kami juga berdoa untuk setiap kami dan keluarga kami. Tuhan kenal kami dan orang yang ada di sekitar kami, orang yang ada di tengah-tengah rumah tangga kami. Kami mohon ya Tuhan, berkati kami, jadikan kami menjadi anak-Mu yang takut akan Engkau, yang senantiasa merindukan Tuhan, untuk melakukan kehendak Tuhan, untuk senantiasa boleh setia kepada Tuhan. Ya Tuhan, jadikanlah keluarga kami menjadi keluarga Kristen yang sejati. Kami boleh menjadi saksi-Mu yang hidup. Kami boleh merasakan begitu besar kasih-Mu dalam kehidupan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, kami juga berdoa pada saat ini untuk setiap orang yang sudah kehilangan pegangan hidupnya, kehilangan imannya, kehilangan pengharapannya kepada Tuhan akibat berbagai-bagai hal, baik suka maupun duka. Tuhan berkati mereka. Ya Tuhan, kembali tangkaplah mereka untuk boleh hidup di dalam Tuhan, sehingga banyak orang yang ada di dunia ini percaya kepada Tuhan, menyembah Tuhan dalam kehidupannya, dan pakai juga kami untuk boleh senantiasa melayani dengan baik. Terkhusus kami berdoa untuk semua hamba-hamba Tuhan yang ada di tengah-tengah dunia ini, yang ada di tengah-tengah jemaat-Mu. Kami mohon Tuhan kuatkan, Tuhan pakai, Tuhan perlengkapi untuk menyampaikan berita tentang janji Tuhan. Kami juga berdoa kepada-Mu ya Tuhan, untuk setiap keluarga yang pada saat ini mengalami banyak persoalan kehidupan, baik karena penyakit, ekonomi rumah tangga, anak-anak yang nakal, orang tua tidak sehati, dan juga persoalan hubungan satu dengan yang lain, keluarga-keluarga yang bermasalah. Kami mohon kepada-Mu ya Tuhan, karena kami tahu dan percaya di dalam Tuhan ada jalan keluar, di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan berkenan menyembuhkan yang sakit, Tuhan berkenan menghiburkan yang berduka, Tuhan berkenan untuk memberikan jalan keluar dalam persoalan yang ada.
Tuhan berkenan untuk mempersatukan keluarga-keluarga yang tercerai-berai karena persoalan-persoalan yang ada. Tuhan berkenan untuk menganugerahkan anak di tengah-tengah keluarga yang sudah beberapa waktu lamanya menikah dan belum mendapatkan anak. Tuhan juga berkenan untuk memberkati setiap orang-orang yang merasakan pada saat ini duka yang mendalam. Akibat orang yang dia sayang, Tuhan ambil dari dunia ini. Ya Tuhan, berkatilah semuanya. Keluarga-keluarga yang tidak sehati sepikir, keluarga yang bercerai-berai, semuanya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Karena kami percaya rancangan indah Tuhan sungguh indah untuk kami nikmati. Jangan biarkan ya Tuhan, karena berbagai-bagai persoalan kami tidak menikmati bagaimana indahnya hidup yang Tuhan berikan. Tambahkan kepintaran, berikan hikmat kepada kami semuanya. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa, negara kami, pemimpin kami, pemerintah kami, presiden kami. Kami mohon Tuhan berkati bangsa ini. Tuhan berkati pemimpin kami. Tambahkan kepintaran dan kebijaksanaannya. Tambahkan kesehatannya sehingga mereka boleh memimpin, menentukan kebijakan yang terbaik untuk kami boleh rasakan dan nikmati sebagai rakyat. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya Engkau mendengarkan doa kami. Dan untuk itu kami mohon ampun. Ampuni kami Tuhan dalam setiap salah dan dosa kami, sehingga kami layak untuk meminta, untuk berdoa dan menerima berkat Tuhan untuk kami menjalani kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami memohon, kami bersyukur. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah firman yang sudah kita dengarkan pada saat ini. Kiranya damai sejahtera yang datangnya dari Tuhan, yang melampaui segala akal dan pikiran kamu, akan menyertai kamu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Salam sehat, tetap semangat, Tuhan beserta kita. Terima kasih.